Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa di Junior dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari dosen pengampu Muhammad Syarif MPDI dengan mata kuliah Himatul Tasyrik. Tradisi masyarakat Arab sebelum Islam ada. Pada 600 tahun setelah Kristus meninggal, ketika Eropa tenggelam dalam kegelapan dan di mana terjadi kejaduhan peradaban Tuhan, Muhammad dilahirkan di Mekah di Arab. Mekah di masa itu adalah kota perdagangan yang kaya, dipimpin oleh saudagar. Kekayaan itu semakin berlipat ganda dengan hak istimewa yang unik, yaitu rumah Tuhan, berhala-berhala yang dibawa oleh para pendeta di gurun pasir, dan gambar Tuhan-Tuhan mereka dari penjagaan atas Ka'bah. Suatu Mekah, tempat paling mulia Nabi Ibrahim, Ka'bah merupakan rumah penampungan bagi berhala-berhala yang tidak kurang terdapat 360 Tuhan yang berbeda. Sebelum Islam lahir, masyarakat Arab mempunyai beberapa agama dan kepercayaan, yaitu pertama, agama Sabaiyah menganggap bahwa matahari dan bintang-bintang adalah Tuhan-Tuhan yang memiliki kekuatan. Agama ini dianut oleh Arab, yaitu oleh kaum Sabah. Kedua, Yahudi. Agama ini banyak dianut oleh penduduk Yaman. Yang ketiga, Nasrani yang banyak dianut oleh Arab Utara, Hijaz, dan Yathrib. Bangsa Arab sangat menyukai minuman keras yang terbuat dari buah anggur. Mereka senantiasa menggunakan minuman keras pada upacara adat, keagamaan, perkawinan, dan upacara lainnya. Bangsa Arab mudah bermusuhan antar suku untuk berebut status sosial dan kekuasaan, dan sehingga hal yang kecil sepele dapat memicu pertikaian bahkan peperangan. Setiap kabilah atau suku bertanggung jawab atas nama suku yang membela anggota baik kebenaran ataupun kesalahan. Bangsa Arab menjadikan janda sebagai barang yang dapat diwariskan kepada anak laki-lakinya, sehingga banyak anak laki-laki yang mengawini janda ayahnya. Di antaranya ada istiadat budaya yang lebih buruk dari ialah membunuh anak perempuan dan menguburnya dalam keadaan masih hidup, karena mereka merasa malu mempunyai anak perempuan dan beranggapan bahwa anak perempuan tidak dapat diajak berperang, mencari penghasilan, dan sebagainya. Dan itu adalah gambaran perbuatan serta kebudayaan bangsa Arab pada masa jahiliyah dan sebelum datangnya Islam. Dalam kondisi ini, seperti Allah SWT menurunkan Nabi dan Rasulnya pada usia 40 tahun, 60 bulan, 8 hari Komariah atau 31 tahun Syamsiah. Nabi diutus untuk mereformasi atau merubah akhlak yang buruk dengan menurunkan wahyunya dengan kitab Al-Quran Al-Nur Karim yang suci dan murni. Al-Quran yang pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW ialah surat Al-Alaq atau surat Iqra atau Al-Qalam pada malam Jumat 17 Ramadan pertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, ketika Nabi berstatus di Gua Hira dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Gua Hira berada di Jabal Nur. Dinamakan Jabal Nur karena gunung ini memancarkan cahaya kenabian. Sekitar 6 km sebelah utara kota Mekah.
sebelah timur laut dari arah Masjidil Haram, dinginnya lebih dari 642 meter. Sebelum sampai ke puncak, terdapat telaga yang tidak berair, panjangnya 8 meter, lebar dan dalamnya 6 meter. Kira-kira 200 meter dari puncak Jabal Nur terletak di Gua Hiro. Di dalam Gua Hiro terdapat memuat 3 orang sholat dan memuat 2 orang tidur berdampingan. Hikmah di balik penetapan tradisi syariat yang diwajibkan pada umat Islam. Seperti yang kita ketahui, taat kepada hukum Allah merupakan suatu kewajiban mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar oleh setiap insan ciptaannya. Jika mengingkari atau menolak hukum Allah, maka kesengsaraan dan kemurkaan Allah yang akan didapatkan dalam kehidupan serta azab yang maha berat diakhiri pembalasan. Syariat Islam merupakan aturan hukum yang ditetapkan oleh hukum Allah untuk kemaslahatan umat Islam manusia dalam kehidupan ini. Jadi kita kalau mau patuh, banyak hikmah yang kita dapatkan di dunia ini dan di akhirat nanti. Taat pada hukum Allah dan menjalankan semua amal ibadah yang diperintah atau amal makruh, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, juga meninggalkan segala larangannya. Dan dalam ditegaskan oleh hadis Nabi dan terjemahan ulama dalam Al-Quran surat Ali Imran, ayat juga dijelaskan, katakanlah, hendaklah kamu taat kepada Allah dan Rasul, tetapi jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang kafir. Ketaatan kepada Allah menempati posisi ketaatan tertinggi. Sebagai seorang muslim, tidak ada satupun di dunia ini yang dapat mengalahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Allah menginginkan suatu dari kita, kita harus mentaatinya. Bila makna keimanan Islam kepada Allah, menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya serta menjalankan ibadahnya, serta menunjukkan ibadah ketaatan kepada Allah, misalnya menunaikan sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Dan begitu juga dengan larangan-larangan Allah. Juga terdapat banyak hikmah dan bertujuan untuk menjaga kehidupan, jiwa, harta, akal, dan kehormatan martabat sesuai makhluk syariah. Hikmah taat untuk meninggalkan yang dilarang akan mewujudkan keridhaan Allah. Hikmah itu datang belakangan setelah kita patuhi dan tidak bisa kita dapatkan di awal, tapi kemudian di dunia ini atau di akhirat. Seperti kenapa Allah larang mencuri, kenapa kita tidak boleh mencuri itu, mempunyai orang dan orang mencari punya kita. Begitu juga berzinaan, berjudi, dan meminum khamr. Kenapa Allah melarang dan tidak dibebaskan saja itu semua itu? Tentunya jika kita patuhi untuk meninggalkannya, banyak sekali hikmah yang dapat baik berubah bentuk pahala maupun ketentraman hidup. Jadi hikmah yang tak ada tersebut juga dapat dirasakan, dapat mendapatkan kehidupan yang tenang, rumah tangga yang terjaga, keharmonisan bisnis atau karir lancar, dan ridha Allah, aman, damai, dan anak tak pernah sakit, serta tidak gelisah, serta mengeluh atas ketentuan Allah. Sekian dari jawaban uas saya. Bila ada salah ataupun jawabannya kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.